Nah, pada soal diketahui bahwa sudut segitiga ada 2x, 3x, dan 4x. Kalian harus ingat bahwa total sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti ketiga sudut ini ketika kita tambahkan hasilnya adalah 180 derajat. Maka ini hasilnya menjadi 9x sama dengan 180 derajat. Maka x-nya adalah 180 yang dibagi dengan 9, yaitu 20 derajat. Sedangkan y-nya kita tahu adalah 45 derajat. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai x ini kurang dari nilai y. Maka opsi yang tepat berada pada opsi yang A. Nah, di soal diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Vivi adalah 10 hari, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Emmy adalah 6 hari, sehingga waktu keduanya ketika bekerja sama adalah waktu Vivi yang dikalikan dengan waktu Emmy, yang dibagi dengan waktu Vivi yang ditambahkan dengan waktu Emmy. Maka ini 10 yang dikalikan dengan 6 per 10 yang ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 60 per 16 hari. Nah, kita akan coba convert dari hari menuju jam, berarti menjadi 60 per 16 yang dikalikan dengan 24, karena satu hari ada 24 jam ya. Sehingga ini bagi 8 ya, hasilnya 2, ini 3, kemudian 2 dan 6, ini saling bagi hasilnya 3, sehingga 30 kali 3 hasilnya adalah 90 jam. Maka opsi yang tepat berada pada opsi yang E. Nah, pada soal itu kan diketahui bahwa terdapat 3 dadu yang dilemparkan secara bersamaan. Kemudian kita disuruh untuk menentukan salah satu kejadian yang muncul mata dadu berjumlah kurang dari 5. Kalau dia kurang dari 5 berarti dia adalah maksimalnya adalah 4 ya. Nah, sekarang kita lihat saja dari opsi yang disediakan. Ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah maksimal 4. Misalkan 2 tambah 3 tambah 2 hasilnya adalah 7, kemudian ini hasilnya adalah 7, lalu yang ini 9, yang ini hasilnya 6, dan yang ini hasilnya adalah 4. Sehingga opsi yang tepat adalah yang ini. Dia berada pada opsi yang E. Nah, setelah kita tahu dari kedua bilangan ini memiliki faktor berikut ya, sehingga untuk menentukan FPB-nya adalah dengan cara kita melihat bilangan-bilangan yang sama. Nah, di sini ada 3, bilangan yang bawah juga dia memiliki 3 faktornya ya, ini juga ada 3, lalu ada faktor P, kemudian ada faktor Q, lalu ini juga ada faktor Q lagi, dan satu lagi ini ada faktor R. Nah, sehingga FPB-nya adalah bilangan yang sama tersebut. Oh, ini 3-nya masih satu lagi. Nah, maka FPB-nya adalah 3 yang dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 3, dikali P, dikali Q, dikali Q-nya 2 kali, kemudian R-nya 1 kali, yaitu 27 P I kuadrat R. Dia berada pada opsi yang C. Nah, kita di sini sudah tahu datanya ya, demikian. Maka kita akan menentukan datanya dulu sesuai dengan soal, yaitu 7 yang dikalikan dengan data terbesar, yang dikurangi dengan 2 kali data terkecil, dibagi dengan banyaknya data. Ini hasilnya adalah 63 min 6 per 10, yaitu 57 per 10. Maka rata-ratanya adalah 5,7. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai dari P-nya. P ini diperoleh dari jumlah data seluruhnya, berarti diperoleh dari ini ya, maka rata-rata dikalikan dengan banyaknya data kan sama dengan 57 ya, sehingga 57 yang dikurangi dengan jumlah data kecuali P, yaitu 9 tambah 6 dan seterusnya tambah 4, hasilnya adalah 47, maka nilai P nya adalah 10, dia berada pada opsi yang C.
Nah, sekarang kita akan menentukan panjang busur ya dengan sudutnya 240 dan diameternya 49. Di mana panjang busur ini kita tentukan dengan sudut yang diketahui yaitu 240 derajat yang kita bagi terhadap sudut total yaitu 360 derajat dan dikalikan dengan keliling. Keliling dari lingkaran adalah pi kali D ya. Pi-nya kita pakai 22/7 yang dikalikan dengan diameternya yaitu 49. 49 bagi 7 adalah 7, lalu ini 0 habis ya. Kemudian 24 dan 36 ini sama saja dengan 2 per 3 yang dikalikan dengan 22 yang dikali dengan 7. Nah, sampai sini hasilnya adalah 2 kali 22 kali 7 yaitu 308 yang dibagi dengan 3. Maka panjangnya adalah 102,6 cm. Dia berada pada opsi yang Nah, karena yang akan kita cari adalah panjang diagonal dari permukaan danau, maka yang kita gunakan hanya panjang dan lebar dari danau saja. Kemudian untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini adalah lebar danau dan ini panjang danau, maka kita mencari sisi miringnya. Bisa dengan Pitagoras atau lebih cepatnya adalah penggunaan triple Pitagoras ya, ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini ada 24, kemudian ada 45. Nah, 24 dan 45 ini kurang lebihnya adalah kelipatan dari yang ini, triple Pitagoras yang ketiga. Sehingga ini adalah dari 8, yang ini adalah dari 15. Keduanya ini masing-masing dikalikan dengan 3 ya. Jadi ini ada pengkali 3. 8 kali 3, 15 dikali 3. Nah, sisanya adalah 17. Maka 17 juga akan dikalikan dengan 3. Hasilnya yaitu 51. Dia berada pada opsi yang A. Nah, kita akan menentukan perbandingan sisinya dengan cara membandingkan luasnya ya. Luas 1 yang dibandingkan dengan luas 2. Ini luas rumusnya adalah sisi kuadrat ya, maka ini sisi pertama banding sisi kedua. Nah, luas 1 ini kan luas yang utuh, berarti dia nilainya adalah 100%. Sedangkan luas yang kedua adalah berkurang 19%, maka 100 yang dikurangi 19 yaitu 81%. Sama dengan sisi 1 kuadrat per sisi 2 kuadrat. Nah, ini bisa kita coret ya. Lalu kedua ruasnya kita akar. Akar dari 100 adalah 10, akar 81 adalah 9. Sisi 1 kuadrat di akar adalah sisi 1, kemudian sisi 2 kuadrat di akar adalah sisi 2. Maka perbandingannya adalah 10:9. Dia berada pada opsi yang C. Nah, pada soal ini disebutkan bahwa ketika 3.200 lembar ini dapat dicetak selama 4P jam. Maka pertanyaannya adalah berapa lembar yang dapat dicetak selama 15 menit. Nah, 15 menit sendiri ini sama saja dengan 1/4 jam. Sehingga ini tinggal kita kalikan silang saja, diperoleh X-nya sama dengan 3.200 yang dikalikan dengan 1/4. Kemudian kita bagi dengan 4P. Nah, sampai sini ini bisa kita coret ya. Hasilnya adalah 8. 8 bagi 4 adalah 2. Maka X-nya sama dengan 200/P. Dia berada pada opsi yang B. Nah, untuk mengerjakan soal ini, syaratnya adalah menyamakan perbandingan yang berbeda. Seperti Y, ini kan sama-sama Y, namun di atas dia perbandingannya 6, di sini perbandingannya 3. Maka, 3 ini kita harus operasikan menjadi 6 supaya perbandingannya sama dengan cara dikali 2. Nah, sampai sini maka perbandingan Y dan P adalah 6 yang dibanding dengan 2. Keduanya kita kali 2 ya. Kemudian ada lagi yaitu P ya. P
P yang atas dia nilainya 2, P yang bawah dia nilainya 2. Karena sudah sama maka tidak perlu dikalikan. Sehingga perbandingannya menjadi X-nya adalah ini 1, lalu Y-nya adalah ini 6, kemudian P-nya adalah ini 2, dan terakhir adalah R-nya yaitu ini 3. Maka opsi yang tepat berada pada opsi yang D.